Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok Tipikor akan mempresentasikan tugas kami, analisa putusan Mahkamah Agung nomor 433.K garis miring Pitsus garis miring 2018 tentang tindak pidana korupsi. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Mulyadi Yahan. Yang kedua, yang paling ganteng, saudara kami Pak Syah Rizal. Selanjutnya, teman kami yang cantik-cantik, Tentia Vitariani, Widiana Beta Artanti, Dian Sari Pratiwi, dan Abigail Samsi Pangatiku. Lanjut ke materi presentasi. Terdakwa nama Haja Nuraida alias Hudria binti Kamarudin, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kampung Tanetia, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pekerjaan ASN, mengajukan menerima pinjaman garis miring kredit BRI Guna dari BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan data palsu dan menyebabkan kerugian negara. Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta di persidangan. 1. Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui terdakwa mendapat dana kredit BRI Guna tersebut dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep sebanyak atau senilai 100 juta rupiah. Dengan cara dibantu garis miring bekerja sama dengan saksi Haja Marwah yang membuat surat rekomendasi atasan Haja Lumu status DPO, yang membuat SK pengangkatan pertama selaku ASN dan kelengkapannya, seolah-olah terdakwa menjadi guru
di SD Negeri 11 Pasoi, Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep, dan berdomisili di Pangkep. Fakta kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui terjadi kerugian keuangan negara sebesar 129.816.337 rupiah. Karena terdakwa selaku nasabah penerima kredit BRI Guna dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep, Kabupaten Pangkep, mendapat mengajukan permohonan kredit BRI Guna yang dikhususkan untuk ASN dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yaitu mempergunakan identitas dan dokumen palsu untuk memperoleh kredit tersebut. Lanjut, ketiga, bahwa sesungguhnya terdakwa adalah penduduk Goa, berprofesi sebagai PNS atau ASN, guru Sekolah Dasar Negeri Enfres Patenggalong, Kabupaten Goa. Sehingga dengan demikian dokumen dan data-data diri yang diberikan kepada Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menyimpang dari dan atau bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor S.10 strip dir ADK 05 2015 tanggal 29 Mei 2015 yang telah diajukan kepada tim teknis penyaluran kredit BRI Guna yang diperuntukkan bagi ASN atau PNS di seluruh Indonesia. Putusan pengadilan pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Makassar nomor 63 Pitsus TPK 2017 PN Makassar tanggal 30 Agustus 2017. 1. Menyatakan terdakwa Haja Nur Aida alias Hudria binti Kamarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Membebaskan terdakwa Haja Nur Aida alias Hudria binti Kamarudin dari dakwaan primer tersebut. Lanjut 3. Menyatakan terdakwa Haja Nur Aida alias Hudria binti Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 contoh pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Haja Nuraida alias Hudria binti Kamarudin dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di rutan. Lanjut, 5. Denda sebesar 50 juta subsidiar 4 bulan kurungan. 6. Uang pengganti sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 7. Menetapkan barang bukti berupa untuk barang bukti ada dalam berkas perkara. Dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, terdakwa dan kuasa hukumnya berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa tindakannya diancam dengan dakwaan subsidiar yang ancaman hukumannya lebih ringan. Ini yang membuat jaksa penuntut umum menyatakan banding. Lanjut, pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar nomor 53/Pitsus TPK /2017/Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2017. Fakta hukum, jaksa penuntut umum dapat membuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Hal ini juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judik fakti melalui analisa berdasarkan bukti-bukti, saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Dengan demikian, putusan judik fakti Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar. Penuntut umum melanggar pasal 3 Cungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Amar putusan banding atau pada proses judik fakti. 1. Menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Agustus 2017 nomor 63/Pitsus TPK /2017 Pengadilan Negeri Makassar yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000. Kasasi atau judik yuris.
Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut. Bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata judik fakti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Judik fakti juga terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, alasan kasasi penuntut umum yang menyatakan putusan judik fakti adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 129.816.337 rupiah. Karena terdakwa selaku nasabah penerima kredit BRI Guna dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep mendapat mengajukan permohonan kredit BRI Guna yang dikhususkan untuk ASN atau PNS dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yaitu mempergunakan identitas dan dokumen palsu untuk memperoleh kredit tersebut. 2. Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui terdakwa mendapat dana kredit BRI Guna tersebut dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep sebanyak atau sejumlah 100 juta rupiah dengan cara dibantu bekerja sama dengan saksi Haja Marwah yang membuat surat rekomendasi atasan Haja Lumu dalam kurung DPO yang membuat surat keputusan pengangkatan pertama selaku ASN atau PNS dan kelengkapannya, seolah-olah terdakwa menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 11 Pasway, Kecamatan Bonggoro, Kabupaten Pangkep, dan berdomisili di Pangkep. 3. Bahwa sesungguhnya terdakwa adalah penduduk Goa, berprofesi sebagai ASN atau PNS, guru SD Negeri Enfres, Patingkalong, Kabupaten Goa. Sehingga dengan demikian, dokumen dan data-data diri yang diberikan kepada Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menyimpang dari dan atau bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor S.dir/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015. 4.
bahwa mengenai hal ini telah dapat dibuktikan oleh penuntut umum, yaitu terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Hal ini juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judik fakti melalui analisa berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Dengan demikian, pertimbangan hukum judik fakti sepanjang mengenai hal tersebut dapat dipertahankan. Akan tetapi, majelis tidak sependapat dengan pasal dalam dakwaan penuntut umum yang dinyatakan terbukti oleh judik fakti. 5. Bahwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan kasasi penuntut umum merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh judik fakti dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Alasan kasasi penuntut umum akuo merupakan pertimbangan hasil putusan yang tidak tunduk pada kasasi. Oleh karena itu, haruslah dikesampingkan. 6. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa selaku PNS atau ASN guru SD Negeri Enfres Patinggalong, Kabupaten Goa, selaku penerima kredit BRI Guna dari Bank BRI Unit Tumafua Cabang Pangkep sebesar 100 juta rupiah, diantaranya dibagi-bagi kepada saksi Haja Marwah sebesar 10 juta, Haja Lumu status DPO sebesar 15 juta, Jumsia alias Masnia sebesar 5 juta, dan Abdul Latif selaku Mantri Bank BRI Unit Tumafua sebesar 1 juta, sehingga total sebesar 31 juta. Dengan demikian, jumlah yang diterima oleh terdakwa adalah 69 juta. Akan tetapi, kerugian negara berjumlah sebesar 129.816.337 rupiah, yaitu hutang pokok ditambah bunga kredit BRI Guna. 7. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, putusan judik fakti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar
yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, penuntut umum melanggar pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan, dan Mahkamah Agung harus membatalkannya dan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi _penuntut umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar. Yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau pengadilan tingkat pertama. Untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opinion dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung Profesor Dr. Krishna Harahap SH.MH dimuat sebagai berikut. Titik 2. Bahwa terdakwa selaku PNS guru SD Negeri Enpres Patinggalong, Kabupaten Goa, dan seterusnya ada dalam berkas perkara. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi _penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Haja Nur Aida alias Hudria binti Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 98.816.337 rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 bondel atau 1 bendel permohonan kredit pegawai atas nama Hudria yang berisi surat berupa strip 1, strip 1 lembar kwitansi pinjaman kode UD strip 01A nomor 2574 senilai 100 juta rupiah tertanggal 17 September 2015. Strip 7 lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor B.TT.141-9/9/2015 tanggal 17 September 2015. Strip dan seterusnya ada dalam berkas perkara. Barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. Artijo Alkostar SH LLM, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Profesor Dr. Krishna Harahap SH MH dan Haji Samsul Rakan Caniago SH MH, Hakim-Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota serta Ida
Satriani SHMH, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Kesimpulan, dalam membuat dakwaan seharusnya jaksa penuntut umum lebih berani dengan membuat dakwaan tunggal, tidak dengan dakwaan primer dan subsidiar yang memberikan celah bagi terdakwa dan kuasa hukumnya untuk bermanuver, karena tindak pidananya sangat jelas. Ini dapat kita cermati pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Majelis hakim dalam memutus perkara kurang teliti dan tidak tegas, sehingga terkesan tidak paham dan salah dalam menerapkan hukum dan membuat putusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan sehubungan dengan materi presentasi kami persilakan. Dan teman-teman kelompok Tipikor bersiap-siap untuk menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.